Jadi masih ada orang di belakang, orang bule lah mengatakan ibaratnya, oh this is a mistress island. Tadi dalam tanda kutip jualan Batam. Jualan Batam. Mbak Elmi, bagaimana pengembangan kota Batam di sebaiknya? Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Suara Hardi. Sahabat, kreativitas menjadi unggulan saat ini. Siapa yang kreatif maka dia akan menjadi pemenang. Dan kreativitas memerlukan jejaring karena tidak mudah seseorang yang kreatif bila dia tidak mempunyai jaringan yang kuat. Dan hari ini kita coba mengupas tuntas bagaimana membangun kreativitas dan bagaimana membangun jejaring. Sahabat saya Elmi Ong telah hadir di podcast kali ini. Selamat sore Ibu Elmi. Wah, terima kasih banyak Pak Hardi, ini luar biasa. Ini afternoon surprise. Iya. Afternoon surprise ya, saya- harusnya ini jadwalnya majukan ini. Saya senang ketemu dengan Ibu Elmi karena saya mendengar bagaimana sepak terjangnya. Kalau sepak terjang tentu pukulannya dahsyat. Oh, terima kasih Pak. Kapan? Komplimennya. Kapan Ibu Elmi mula-mula bersama orang Batam? Wah, ini perjalanan panjang ya. Ya. Sebenarnya udah setengah anak Batam lah ya, karena udah dari tahun 96 Oh ya. pindah ke Batam, jadi udah sekarang kalau hitung-hitung ya udah lumayan ya. Lumayan. Udah lumayan Sudah nih 20-an masuk- tahun lebih lah ya, udah 20-an. Sudah 23 bisa tahun. sudah jadi anak perpat. Ya. Ya, itu dia, itu Persatuan dia. Pemuda Tempatan. Anak Melayu Anak lah, udah Melayu. minum air Batam gitu Iya. ya. Jadi sampai di Batam awalnya bagaimana? Kebetulan memang karena di Jakarta itu kan saya kerja untuk perusahaan Indo Kita itu yang kebetulan satu grup ownernya dengan grupnya Marina City Development yang pengembangan resort di Waterfront City. Nah, jadi ditransfer lah ibaratnya, transfer ke Ditugaskan. Batam. Ya transfer tugas Iya. ya. Nah, kayak menetap di Batam jadinya. Dari sana tentu punya pengalaman-pengalaman menarik mengembangkan Waterfront City yang menjadi salah satu ikon Batam pada saat itu. Yap. Dan tentu tangan-tangan kreatif Ibu Elmi ada di situ. Oh, itu sih memang upaya tim ya, karena juga sebenarnya sih gini, saat itu memang kebetulan kita banyak berpartisipasi jualan Batam sebenarnya, karena perusahaan tempat saya bekerja itu kan banyak memang ikut terlibat sponsorship juga di Batam Tourism Board waktu itu, sehingga kita sering mewakili juga untuk promosi Batam di level nasional, di level internasional, dan kebetulan saya memang bertugas mewakili. Ya, Bertugas mewakili. saya senang Iya. kalimat Ibu Elmi tadi dalam tanda kutip jualan Batam. Jualan Batam. boy. Nah, karena Batam ini memang harus dijual. Yap. Dijual dalam konotasi positif. Iya, betul sekali. Bahwa orang mau hadir ke Batam, orang mau lihat Batam, orang menikmati Batam. Bagaimana perkembangan Batam saat ini, Bu Elmi? Ya memang jujur aja sih saya memang kan karena udah 3 tahun dari Waterfront City almost memang udah tidak di dunia pariwisata secara Iya. aktif ya. Nah jadi kebetulan 2017 yang lalu itu saya sempat diundang karena mewakili komunitas menghadiri satu FGD yang memang ada keterlibatan dari kementerian juga. Nah saat itu Bu Rizky ya yang memang deputinya juga di kementerian itu. Jadi sedikit agak miris sih sebenarnya saya mendengar kan, karena ketika beliau promosi Batam keluar ya, nah jadi masih ada orang di belakang, orang bule lah mengatakan ibaratnya, oh this is a mistress island. Ya. Nah jadi sedikit agak mengusik nurani saya gitu loh kan, my goodness gitu kan, udah Iya. 20-an tahun ibaratnya kita tahu Batam itu struggling dengan label itu ya kan, dan 20 tahun setelah berlalu ternyata image itu masih seperti itu. Nah jadi itu sih sebenarnya yang mendorong juga akhirnya pada saat itu kita cobalah gimana merebranding Batam dalam konteks ya ibaratnya kebetulan kita banyak juga teman-teman di aktivis di komunitas, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengimbangi ya, karena sesuatu yang udah ada kan kita tidak mungkin delete itu begitu saja yang sudah berakar kan. Bagaimana kita build sesuatu yang menjadi fokus baru untuk Batam. Nah itulah ide yang sebenarnya kenapa tahun 2019 akhirnya kan kami menghimpun satu FGD yang kita undang banyak orang expert juga, bagaimana rebranding Batam sebagai kota
kreatif, tujuan wisata kreatif dan wisata edukatif. Nah, jadi itu yang sebenarnya melandasi sehingga sampai tahun ini kita memang akan mengofisialkan untuk pergerakan jejaring lintas komunitas itu sih sebenarnya. Luar biasa. Jadi itu udah sebuah kontinuasi ya, karena keterbatasan bagai kondisi kan. Jadi tapi niat itu kita letakkan, makanya we have to do something sebagai generasi dari generasi muda yang meskipun kita tidak lahir dari sini, tapi banyak teman-teman yang besar bersama ini. Nah, itu yang harus kita pikirkan untuk generasi berikutnya karena Iya, benar. Nah, Karena ada kata kunci saya tukar ganti nama Mbak aja, jangan Ibu. Iya, Mbak aja lah. Mbak. Ibu terlalu senior. Mbak Elmi. Saya yang harus panggil Pak Hardi. Iya, Bang Hardi juga boleh. Mbak Elmi, ada dua kata kunci yang Mbak Elmi sebutkan tadi, yaitu kreatif dan edukatif. Iya, itu dia. Kreatif edukatif ini menjadi sasaran yang hari ini seakan-akan menjadi kewajiban skill yang harus ada pada anak-anak milenial. Betul sekali. Karena tantangan ke depan ya, kebetulan 2 tahun terakhir ini memang saya agak intens, saya pribadi agak intens belajar lah dari luar itu dunia startup seperti apa. Nah, jadi memang tantangan kita kan bukan hanya sesuatu yang depan mata kan, bagaimana juga kita berpacu, karena Batam ini kan kita harusnya arahnya kan ke udah standar global Pak. Kan harusnya kan, kalau ketika nggak mungkin Batam ini kita bawa turun ke bawah sebenarnya dibanding daerah lain dengan segala kondisi yang ada di Batam kan. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita pikirkan, bagaimana mendesain satu framework juga yang memungkinkan anak-anak muda ini juga punya akses kan, pemahaman-pemahaman bagaimana generasi abad 21 itu sebaiknya gimana, diarahkan kemana. Nah, kalau begitu pemikiran Mbak Elmi, bagaimana pengembangan kota Batam di sebaiknya? Ya, jadi ini sih memang akhirnya kan kenapa kita berbicara butuh kalau bahasa saya kita membutuhkan energi totalitas dari semua stakeholder kan. Totalitas. Iya, jadi totalitas energi dari semua stakeholder kan. Nah, jadi nggak bisa kita bicara government. Nah, kenapa akhirnya saya memang menyetujui ini kan dari teman-teman yang jejaring kota kreatif, kebetulan kan diminta untuk bantu aktivasi untuk wilayah Kepulauan Riau. Jadi di situ saya melihat misinya kan luar biasa dari jejaring kota kreatif ini sendiri kan, yang memang sudah punya jejaring 200-an kota kabupaten. Nah, teman-teman di sana 2 tahun terakhir saya belajar banyak dari mereka, luar biasa. Nah, jadi ini yang perlu ada satu visi besar yang ibaratnya ya kita di manalah kita semua stakeholder itu menjadi satu nafas pergerakan. Jadi pergerakan Batam menjadi kota kreatif dunia. Ya, itu arahnya kita seperti itu. Karena ada UNESCO Creative Network City Network yang memang bisa menjadi pakem matriks yang kita gunakan. Dan bisa jadi partner ya? Iya, bisa. Jadi kita bisa apply untuk meet to that kategori sebagai kota dunia. Karena kita bercontoh dari Bandung kan. Kalau di Indonesia memang hanya 2 kota yang baru-baru ini Ambon yang lagi usahakan untuk jadi kota musik dunia. Kota musik dunia. Nah, yang sudah eksis yang pertama kan memang Pekalongan. Jadi kota batik. Dia art and folk ya. Jadi kalau memang dari UNESCO itu kan dia 7 kategori aja. 7 kategori yang kalau Pekalongan dia masuk art and folk. Jadi lebih kepada lebih yang pada seni lama ya, termasuk batik juga. Kalau Batam? Nah kita kalau dari identifikasi yang kita lihat sih secara pribadi ini, karena ini kan harus dibawa ke forum juga kan. Nah, tapi ini secara pribadi saya lihat kan lebih kepada media artnya, karena menginvolve teknologi kan. Berarti kita ingin menciptakan Batam menjadi kota kreatif dunia? Ya, arahnya ke sana. Frameworknya kita bawa ke sana. Kenapa? Ya, karena ibaratnya ya karena kita bicara lagi kan balik Batam ini kan ya kita mau bawa nih definisinya bandar dunia madani itu kan. Kita kan ibaratnya ketika kita coba lakukan sesuatu kan kita coba sinkronkan sendiri dengan misinya Batam sendiri yang sudah di-define lah dari petinggi-petinggi ini ya, kota Batam ini sendiri. Nah, jadi memang menjadi sangat unik sebenarnya kalau saat kita bicara bandar dunia madani kan. Nah, bandar dunia yang dalam konteks seperti apa? Nah, biar pemerintah melakukan bagiannya, biar kita komunitas melakukan bagian kita juga. Jadi kreatif yang madani itu yang bagaimana? Ya, kalau bagi saya pribadi yang penting masyarakatnya sejahtera lahir batin Pak, kalau saya bahasanya. Nah, kalau yang itu tuh kan hanya jalan aja kan Pak. Nah, ibaratnya mau lihat jalur apa itu kan hanya sebagai jalan, tapi intinya kan impact ke masyarakatnya seperti apa. Nah, kenapa kita tertariknya itu membangunnya dari basis komunitas itu kan, karena itu kan menyentuh grassroots. Jadi Mbak Elmi membangun komunitas. Jadi komunitas existing itu kan kita bisa hubungkan.
Komunitas sendiri kita Di Batam ada komunitasnya? Kalau di Batam sendiri kan, kalau kayak saya kan komunitasnya kan lebih ke volunteering aja kalau ada kegiatan. Nah, Oh, tapi iya. yang jejaring komunitas yang ada ini yang kita himpun. Nah, jadi makanya kita sebut namanya itu kan Batam Community Network nanti jadinya. Jadi jejaringnya komunitas yang lintas generasi, lintas stakeholder, lintas bidang, lintas kapasitas. Nah, jadi nanti bisa bersatu padu menjadi sebuah platform kan sama-sama. Nah, ada misi yang kita capai bersama. Nah, ada framework yang ingin kita lakukan, ada project real eksekusi yang memang kita aktivasi dari level RW targetnya. Iya. dari Ada ucapan bagus tadi, menjadi volunteer, Ya. kerja sosial. Ya. Medan mana yang diambil Mbak Elmi ini? Atau punya lembaga sendiri? Ya, jadi saya sebenarnya kan ada yayasan juga. Nah, Aha. kita juga ada dirikan satu PT itu untuk social enterprise konsep. Jadi model konsepnya social business. Jadi kita memang tidak terlalu ke komersial 100%, tapi ada nilai-nilai sosial yang kita integrasikan dalam perusahaannya. Jadi memang kita juga baru setup untuk memfasilitasi juga terutama untuk area UMKM juga. Untuk akselerasi UMKM itu. Karena UMKM kita berbicara kan butuh support system. Nah, cuma bagaimana kita menjadikan itu kan sebagai semua lini lah ya, ibaratnya lini supportingnya itu kan harus hulu ke hilirnya Ya. itu mendukung. Jadi tidak hanya kayak seperti hit and run program sih gitu. Itu yang kita rasa mungkin dibutuhkan masyarakat ya, termasuk juga untuk pengembangan industri kreatifnya kan. Nah, karena berbicara kan pada frameworknya tetap pada ranah bisnis itu sendiri kan. Meskipun kita bicara industri kreatif kan bicara bottom line-nya kan bicara pengembangan bisnisnya. Ya. Tadi ada pengembangan bisnis yang Mbak Elmi pegang, ada sebuah perusahaan, ada company, Iya. kemudian ada foundation. Iya. Foundationnya bergerak? Kita sih lebih selama ini sistemnya lebih sosial aja sih, jadi lebih event sosial aja. Apa nama Mata Hati sih. Mata Hati. Mata Hati Foundation kita. Jadi Bergerak? memang selama ini memang kita lebih kepada kegiatan sosial Pak. Jadi kita termasuklah pengadaan FGD itu kan kita pakai bendera yayasan sih sebenarnya. Jadi saya coba bicara ke BI waktu itu juga kan, bicara ke Pemko. Jadi kita pakai gedung Pemko. Nah, jadi kita undang juga ahli-ahli dari ITB, dari ahli branding, expert, termasuk waktu itu Pak Alex Denny yang kebetulan dia memang ahli human resources yang sekarang sih jadi komisaris Telkom malah. Sekarang udah jadi komisaris Telkom kan. Nah, karena kebetulan sahabat-sahabat di asosiasi manajemen juga sih. Jadi kita mencoba membawa resources yang memungkinkan. Nah, jadi kata kuncinya sih sebenarnya kan kita ya, kalau bahasa saya kan kita tidak kekurangan orang hebat memang di Batam ini. Iya. Tapi kan bagaimana membangun ruang-ruang pertemuan itu. Dan memunculkan orang-orang hebat itu. Itu dia. Jadi kan ada ruang memungkinkan orang-orang untuk berkiprah. Kadang kan ada orang hebat ingin melakukan sesuatu, tapi kan tidak tahu enaknya kemana nih. Atau tidak ada fasilitas ruang itu. Ya itu juga Pak. Nah itulah makanya kita rasa memang harus ada fasilitas ruang juga yang isinya memadai untuk yang dengan talenta ini kan banyak level Pak. Nah, ada yang level udah kelas dunia, ada yang level lokal, ada yang level nasional kan. Nah, jadi bagaimana kita mendesain ruang itu mengimbangi itu. Jadi ada ranah ibaratnya memadai lah untuk setiap pemainnya. Nah, Jadi itu yang dinamakan membangun jejaring kota kreatif. itu dia kenapa kita ambilnya itu sampai kawan-kawan memang wah ini tahu luas cakupannya Elmi ya is okay karena kita berbicara membangun satu tatanan kota kan, ibaratnya keterlibatan tatanan kota artinya kan dari top levelnya sampai grassrootsnya kan kita harus ada ruang mereka untuk. Ya, tapi untuk kita bisa harus kan masuk. punya kerja juga, harus punya kerja membangun Betul. kreativitas. Betul. Dan betul. Mbak Elmi ada foundation tadi. Ya. Dan kita mempunyai pangsa anak-anak muda yang kreatif tetapi mungkin belum diberikan ruang. Ya. Banyak komunitasnya Pak, ada komunitas film sampai ya itu yang buat Ramli kan siapa Pak Juprimat kok kan nanti dijejaring juga kita. Oh gitu. Ya, jadi maka itu yang kita himpun semua. Jadi dari komunitas yang kreatif film, dari yang termasuk anak-anak yang desain, nah terus yang konteksnya aktivis sosial yang di lapangan. Jadi mereka tahu mengidentifikasi masalah di lapangan itu apa. Nah, itu yang kita himpun semua. Jadi sehingga suara ini kan saling mendengar, Pak. Nah, selama ini kan mungkin kan jalan masing-masing, tidak ada ruang pertemuannya kan. Nah, jadi inilah platform ini kita bangun biar ada saling mendengar. Nah, saling mendengar itu baru kita ambil rumusannya lagi kan. Apa yang ideal kita lakukan sehingga yang setiap program kita lakukannya membuat impact pada masyarakat. Bukan sekedar buat kan, nah tapi kan bukan untuk impact yang sampai menyelesaikan akar permasalahan.
Nah, akar permasalahan sosialnya kan masih tetap di sana. Kita bicara lah contoh masalah kemiskinan seperti apa. Nah, definisinya kemiskinan itu seperti apa, konteksnya bagaimana kita membedah dan menyelesaikan sampai akar persoalan sehingga itu menjadi sebuah sistem yang kita bisa solve itu supaya untuk jangka panjang, tidak hanya short term aja gitu loh. Nah, jadi itu contoh ya, contoh case lah, contoh case nih ya. Jadi ini yang kita coba bawa teman-teman tuh berpikir kan, kreativitas itu bukan sekedar kita meng-create produk ya. Kalau saya pribadi saya berpikir gitu, bukan tentang kita meng-create produk, tapi bagaimana gunakan kreativitas kita untuk solve social problem juga. Kan kuncinya itu. Iya, kuncinya itu. Iya. Tetapi ada satu kunci lagi. Yang sulit adalah membangun dan membangkitkan orang menunjukkan kreativitasnya. Yes, itu betul itu. Nah, itu gimana? Itu triggernya kan. Nah, ya jadi itu perlu kita ambil contoh-contoh yang sudah sukses kan. Iya, Nah, jadi ada success story. Iya, ada success story how they do it kan, termasuk yang saya makanya Kalau saya dari kota kreatif ini, jejaring kota kreatif siapa yang Oh sukses? banyak Pak, banyak. Kalau di daerah kota lain contoh sederhana aja Pak, yang di Semarang kan saya cukup berkomunikasi cukup baik. Mereka kan sampai dapat penghargaan World Global Youth ya. Nah di Jepang. Nah, jadi bagaimana mereka aktivasi titik-titik kampung, titik-titik desa. Nah, jadi misalnya daerah kumuh, they touch up a bit. Nah, sehingga itu menjadi ruang-ruang aktivasi sosial yang meng-leverage masyarakat di sana di kampung itu. Nah, itu hal-hal itu kan yang belum kita lihat ya. Nah, jadi itulah di Batam yang isinya belum dalam pergerakan ke arah sana seperti gitu kan. Yeah. Nah, jadi ini yang saya coba, makanya kenapa kemarin kita undang juga Pak Alvano yang memang ahli di komunitas ruang urban, itu malah kita ajak juga bergabung. Oke. Gitu. Saya lihat optimisme Mbak Elmi ini luar biasa. Harus optimis Pak, udah 8 tahun mikirnya soalnya. Iya, tetapi tentu ada kendala. Iya, pasti sih. Tentu ada semacam yang terus kita perjuangkan. Betul. Atau ada yang apa ya? Kenapa kok ya misalkan tidak bisa dengan cepat gitu. Kalau di Batam apa problem kita? Ya memang sih kalau bagi saya pribadi sih dari pengamatan yang memang karena setahun ini kan karena ketika saat habis FGD itu kan kita banyak memang membedah ya ke dalam ke lapangan kan seperti apa sih real problemnya kan. Nah jadi memang ya integrasi itu yang kurang. Nah, integratednya kurang. Jadi pemerintah punya banyak program-program bagus juga, tapi kan kadang tidak mampu ditangkap oleh dari grassroots-nya juga kan. Nah, jadi impact ininya kan yang kita coba menggunakan satu metrik yang memang ibaratnya desain metriknya. Jadi riset partnya jadinya kita harus masukkan kan, libatkan. Jadi metrik mana yang kita ingin gunakan yang menjadi target yang ingin kita capai. Ya. Nah, jadi kan itu kan menjadi sangat penting. Nah, jadi memang kita tidak lagi menggunakan sepenuhnya KPI yang dari pemerintah ya. Misalnya contoh sederhana sih yang memang ingin kita lakukan kan karena masalah pengangguran kan menjadi isu krusial, isu besar saat ini kan. Nah, pertanyaan sederhana kan, data apa yang kita punya tentang pengangguran di Batam? Kita hanya punya data kuantitatif Pak, tapi data kualitatif kan tidak ada. Siapa yang nganggur, dia punya skill apa? Ya kan, dan kapasitas apa yang mungkin anything he can sell, yang dia bisa jual, yang digunakan untuk added value money dia, isinya sebagai added income kan, karena kondisi kan secara global kan tidak memungkinkan kita bisa expect dari dunia industri bangun dengan instan, dengan apa kan impossible. Tapi tetap Pak. saja berarti kuncinya kita tidak memiliki data yang valid. Betul Pak, betul. Nah itulah makanya kenapa kita menginisiasi Pak satu proyek nanti kan namanya Rumah Gotong Royong Pak, yang akan kita aktifasi di tiap RW. Bukan itu ya, bukan apa Ekasila ya. Oh tahu. Nah, ini lain ini konsepnya. Lain, ya. Jadi Rumah Gotong Royong ini memang konsepnya itu kita desain nanti ini menjadi aktivasi di tiap RW Pak. Jadi menjadi swadaya masyarakat wilayah RW itu yang melibatkan unsur RT RW, melibatkan tim ahli nanti, melibatkan volunteer juga, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan unsur pemerintah perwakilan daerah. Berarti Rumah Gotong Royong itu rumah kreatif. Ya, jadi multifungsi Pak. Jadi nanti bisa jadi social center, bisa jadi business center, bisa jadi logistic center, bisa menjadi ruang kreasi untuk anak-anak di situ, bisa jadi ruang edukasi Pak. Itu konsepnya kita, itu yang kita desainkan. Menarik itu. Mbak Elmi. Iya. Ini kalau didengar oleh para calon pilkada, ini bisa jadi visi misinya ini. Iya udah, nanti ini awal Juli Pak, saya harus memang presentasi ke Pemko karena ini we want to make this project official Pak. Iya. Jadi karena itu kita kan perlu isinya surat sakti lah dari Pemko ya untuk bergerak secara resmi yang memang kita bukan tentang bicara anggaran, tapi in the end kan kita harus bicara
digitalisasi integrated, Pak. Nah, Betul. jadi itu yang arah itu yang akan kita ke sana, Pak. Ya, Sebenarnya. saya meyakini itu karena Ya. dua yang menjadi problem besar kita. Pertama masalah integrasi, Yes, itu dan dia. kedua masalah integritas. yang nomor 2 ini susah saya mau jawab, Pak. Nah, jadi selalu terjadi perubahan-perubahan itu karena tidak terintegrasi Iya, itu dan dia, Pak. tidak ada komitmen integritas yang kuat. Tantangan itu terasa? Iya, karena memang ibaratnya kita nggak bisa melawan zaman ya. Karena kalau kita berbicara, kalau kita berkaca pada di luar ya, ini kan kita ibaratnya bahasanya kan udah welcome to the world of transparency gitu kan. Nah, mungkin ya kita di sini kita masih agak sedikit behind lah ya kan dalam konteks, tapi arahnya kan dunia udah ke sana, Pak. Dengan semakin teknologi luar biasa, nah karena kita juga target kalau memungkinkan kan itu udah sistem blockchain teknologi, Pak, nanti yang kita gunakan gitu kan. Nah, jadi arahnya udah ke sana. Biar semuanya kan udah manajemennya transparan kan gitu. Iya, menarik sekali rasanya pemikiran Mbak Elmi ini melewati batas-batas. Batas-batas border. Iya, border apa? Belajar ke tetangga sih, Pak, juga. Iya, banyak karena- mendengar dari tetangga. Jadi mau nggak mau kok kita ini dipaksa harus Iya. eling nih. Dan kita harus menyampaikan itu. Yes, itu, Pak, itu. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan Betul. kreativitas itu. Betul. Kreatif itu muncul memang dari diskusi-diskusi ini. Betul. Bagaimana terbuka cakrawala mereka Iya. dan mereka mau berintegrasi Yes. dan mempunyai integritas. Yes. Hopefully. Iya. Ada mungkin semacam bukan himbauan, kayaknya kita nih hebat sekali. Oh iya, Anda sih berani himbauan. Ya, Sharing pemikiran opini aja mungkin. pemikiran penutup dari Iya. Mbak Elmi terhadap generasi milenial kita. Ya, jadi intinya sih gini, ibaratnya kita ini manusia kan punya punya potensial yang tak terbatas gitu loh kan. Tergantung mana kita mengarahkan, menstimulasinya kemana. Nah, ketika ini kita sebagai part dari sistem tatanan sosial ini kita memberikan ruang membangun ekosistem untuk anak-anak muda juga untuk lebih punya banyak ruang berkreasi. Nah, ini kan harus sifatnya kan mutual ya. Nah, jadi tidak hanya dari isinya kita harapkan anak muda begitu. Nah, jadi yang isinya yang lingkup-lingkup pendukungnya ini juga kita ikut membangun lah ekosistem yang ada. Nah, ya dari pemerintah, dari semua stakeholder kan. Kenapa kami ketika untuk ini jajaran kota community network ini kita itu mengharapkan keterlibatan nanti lintas stakeholder juga. Nah, sehingga ekosistem ini terbangun sehingga anak-anak muda yang punya kreativitas dan apa itu punya ruang yang pas untuk berkreasi. Iya. Nah, itu Kalimat pas itu menutup jangan tak cakap kita karena rasanya pas sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Elmi. Terima kasih banyak, Pak Hardi. Oleh karena itu Ya. kita akhiri dan sekali lagi cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.